warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pertama dan yang paling utama sekali kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat RKI DPD PKS Kabupaten Sumedang, hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu pada podcast kali ini, yaitu siapa ya? Pokoknya ini orang daerah tapi terkenal di Sumedang. Kita kenalan dulu biar kita lebih seru bincang-bincangnya. Mangga Ibu untuk memperkenalkan, silahkan. Terima kasih, Teh Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amat ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saya berada di sini qadarullah atas izin Allah juga, dan perkenalkan nama saya Ida Farida, asal dari Situraja. Suami Bapak Agus Hermawan, anak sudah 4, cucu 4, anak 3 perempuan, 1 laki-laki, dan cucu 2 perempuan, 2 laki-laki. Itu mungkin Teh sekelas. Iya, terima kasih Ibu Haji. Alhamdulillah, luar biasa ya kita dapat bertemu dengan melalui podcast ini, kita bisa bersilaturahim ya dengan Ibu. Insya Allah hari ini karena memang momen kita bulan Ramadan ya, dan memang seperti biasa pada tahun yang lalu juga kita mengadakan podcast, tapi lebih kepada podcastnya itu menggali remaja mungkin ya kemarin, terus kegiatan apa yang dilakukan. Nah kalau sekarang alhamdulillah kita ketemu orang-orang yang hebat ya di Sumedang ini. Ini kali kedua kita podcast di RKI DPD PKS Sumedang. Pada saat ini kita mengambil tema insya Allah tentang menjadikan bahwa Ramadan sebagai sarana meningkatkan keharmonisan antar anggota keluarga. Nah, kita ingin menggali gitu ya Bu, yang menjadi inspirasi buat keluarga-keluarga di Sumedang tentunya semakin harmonis dengan Ramadan. Dan kita ingin menggali dari Ibu Hajah ini apa aja nih gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya di mana Bu? Untuk sekarang ini karena usia juga Teh Ella, jadi beberapa kegiatan sudah saya timpakan pada generasi yang muda, dan saat ini saya masih aktif di DPD PKPRMI Kabupaten. Kemudian juga membawahi 14 unit TPA sebagai ketua DPK Kecamatan. Masih aktif juga di pengajian DKM Kecamatan Situraja. Dan yang utama yang mungkin tidak akan saya lepaskan selama Allah memberikan saya usia, yaitu mengelola lembaga pendidikan PAUD dan TPA. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi aktivitasnya memang itu mah selaras dengan Ibu ya, seperti itu ya. Jadi keseharian di PKPRMI-nya dengan membawahi berapa TPA? 15 unit juga di PAUD gitu ya. Ya luar biasa Bang ya, kalau di usia dini itu ada kekhasan tersendiri. Baik Ibu, kita hari ini mungkin ingin sebenarnya ingin banyak tahu ya, cuma dengan waktu juga. Ibu kan sudah 4 ya, dan sudah menikah 3, itu dalam usia yang muda-muda gitu ya. Nah itu bagaimana memberikan kiatnya gitu atau ke putra-putri Ibu yang dia bisa menjalani dalam usia muda sudah saya berani menikah gitu, seperti itu. Dan sekarang kan sudah punya anak dan Ibu akhirnya punya cucu. Itu motivasi apa yang diberikan atau mungkin support-supportnya apa gitu kepada yang 3 itu yang sudah menikah dengan nikah muda, itu luar biasa gitu. Ya, alhamdulillah Teh Ella, sahabat PKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
yang utama dan yang paling utama dalam membina keluarga itu, kita hadirkan dulu konsep Rasulullah SAW dalam rumah tangga, di mana Rasulullah dalam rumah tangga itu menampilkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, ini kita harus hadirkan dalam rumah tangga kita juga, rumah tangga anak-anak kita juga. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat An-Naba ayat 35, la yasma'una fiha lagwa wala kadzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia atau dusta. Nah, apalagi di momen Ramadan ini, yang sia-sia, yang dusta itu, apalagi kita sebagai panutan untuk anak-anak kita, diusahakan tidak ada, supaya Ramadan kita semakin berkah, Ramadan kita semakin dapat meraih janji Allah itu la'allakum tattaqun. Janji Allah itu, nah, kalau ingat kebersamaan ketika tahun-tahun yang lalu ketika anak-anak saya masih kecil, subhanallah, Masya Allah, begitu terkenang gitu, ingin kembali mereka itu seperti anak-anak lagi gitu ya. Itu memang ada momen apa tuh Bu? Alhamdulillah sekarang waktu kemarin anak yang bungsu dari pondok sudah pulang, jadi kita tinggal bertiga di rumah. Kalau kemarin kita tinggal berdua. Nah, momen-momen yang masih terkenang itu ketika kita sahur, ketika kita berbuka. Nah, kita tampilkan dalam kebersamaan di bulan Ramadan itu ada 4 kecerdasan bagi kita yang harus kita bawahi. Gitu. Ramadan sebagai sarana untuk membina meningkatkan. Yang pertama itu kan ada 4 kecerdasan, ya. Yang pertama kecerdasan intelektual. Nah, ini juga mungkin sebagai pelajaran juga untuk anak-anak saya, mungkin juga ibu-ibu muda. Kita mungkin yang sudah kadaluarsa tinggal memotivasi yang muda. Nah, kecerdasan yang pertama itu kan kecerdasan intelektual. Bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa memanage uang. Berarti ini masalah finansial. Iya, gitu finansial. Ya. Harus bisa mengolah finansial yang kita peroleh dari suami, supaya bisa untuk masak berbuka, bisa untuk tajilnya, bisa untuk sahurnya juga. Nah, kita juga harus bisa memanage waktu sebagai ibu rumah tangga. Apalagi kalau qadarullah kita tidak punya khadimah, nah kita tuh harus super kuat. Dari mulai kurang tidurnya, jadi kita harus mengolah aneka macam masakan untuk menu, harus bervariasi. Kemudian kita juga harus bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri supaya bisa strong terus ya. Karena untuk bisa melayani suami dan anak itu kan kita juga harus sehat. Nah, kemudian juga kita di samping itu, kalau ada wanita karir harus bisa mengolah juga waktunya antara rumah tangga dan pekerjaan. Kalau saya alhamdulillah ta'ala Allah takdirkan lahan dakwah saya mungkin pekerjaan saya berdekatan sekali dengan rumah. Jadi alhamdulillah masih bisa kadir gitu. Jadi luar biasa, jadi harus bisa kita terapkan juga sebagai contoh juga untuk anak-anak kita, bahwa kita harus bisa mengatur waktu, memanage uang. Intinya mengatur waktu dan memanage finansial gitu. Kita. Jangan sampai bisa pasar dari perhatian gitu. Apalagi momen-momen sekarang ya, aduh, di online itu banyak yang tergiur kalau kita tidak bisa mengatur keuangan atau finansial suami. Dan yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah dengan Ramadan itu kita hadirkan sarana untuk meningkatkan kecerdasan agama, ya, kecerdasan untuk di bidang ibadah. Bagaimana kita dengan anggota keluarga kita, ayah, ibu, anak bisa menyatukan keluarga di bulan Ramadan ini dengan sholat berjamaah. Itu Ibu kalau misalnya apapun terjadi memotong, intinya kan kita menjadi teladan ya buat mereka gitu ya, sehingga setelah menikah pun dia menjadi contohnya itu adalah ibu bapaknya atau umi-aminya, bahwa ketika dia mau mempraktekkan nih di keluarga kecilnya gitu ya. Nah seperti itu.
Nah kalau misalnya ini dengan kondisi sekarang, bagaimana itu menyatukan mereka gitu ya, biar yang setelah pada menikah nih untuk biar tetap kokoh, tetap tadi ibadahnya juga terjaga. Kalau ibu sendiri memotivasi mereka itu dengan kegiatan-kegiatan apa biasanya gitu ya? Kita kan ada grup keluarga ya, Teh Ella ya. Oh, Jadi kita mengontrolnya lewat grup keluarga. Anak-anak saya yang mengingati sahur gitu kan. Terus makan apa nih, masak apa hari ini gitu. Saya di sana masuk. Gimana tilawahnya? Udah Umi, alhamdulillah. Oh, gitu. Masya Allah, biasa. Yang cucu-cucu ini baca iklannya gimana? Ya biasa Mi gitu. Kalau yang cucu yang paling besar itu kan aktif ya, aktif kreatif sekali gitu. Anak-anak masih ada masa temennya ya, jangan paksakan. Gitu. Usahakan sahur bersama, buka bersama. Kalau memang suami lagi di kantor, minimal ada komunikasi bahwa ayah buka dengan kantor gitu. Samping itu ibadah juga. Ya mudah-mudahan aktivitas kita di bulan Ramadan itu dari mulai azan subuh sampai maghrib itu adalah ibadah. Samping ya, kecerdasan ibadah juga ada sosial kan? Oh ya. iya, jadi Di Ramadan ini kan ada untuk meningkatkan kecerdasan sosial, kecerdasan gitu ya. sosial kita, di mana dengan puasa ini kan kita melatih bahwa masih banyak orang di luar sana yang ketika berbuka pun mereka tidak menemukan apa-apa. Karena anak kita harus bersyukur ada sesuatu yang kita bisa makan. Bersyukur karena Allah akan menambah nikmat pada orang-orang yang bersyukur. Apapun makanannya ada, syukuri gitu. Karena itu salah satu nikmat tanda kita bersyukur juga pemberian dari suami kepada kita. Nah itu bisa juga momen-momen di Ramadan itu kita ada rezeki, berbanyak sedekah. Alhamdulillah kemarin anak saya yang di pondok itu Umi kemarin bagi-bagi takjil, ada program kebetulan sebagai ketua UGF juga. Udah belajar mungkin yang musuh di pondok di pondok Tasikmalaya. Oh, di Tasik. Alhamdulillah Jumat nanti ke depan anak yang musuh itu pengen mengadakan kegiatan bukber katanya dengan anak madrasah TPA. Alhamdulillah sudah diagendakan Pak Ella. Nah, itu empati kita ada rezeki silahkan berbagi walaupun sekemampunya kita. Insya Allah karena Allah akan menambah lagi. Itu diterapkan gitu ya? Ya Insya Allah. Nah kita juga sebagai orang tua harus memulainya, harus memulai kan. Jadi teladan jangan tadi kita ya. nyuruh kita ngerti sendiri kan gitu. Ya, Makanya betul. ketika ada di keluarga pemirsa semua yang punya anak kecil, berilah contoh yang baik. Kalau masuk masjid seorang ayah siapkan berapapun kemampuannya, masukkan kenceng biar cucu atau anak kita melihat. Karena nanti abi itu apa, ini itu apa. Nah ini sebagai sedekah diterangkan sedikit pembelajaran sejak dini gitu. Untuk membangun aspek sosialnya. Gitu. Jadi dia ada rasa empati. Ya, gitu. Gitu. Karena pendengaran dan melihat anak itu sangat tajam, ya sangat tajam. Apalagi di usia-usia dini itu anak belajar yang pertama itu adalah melihat dan mendengar. Apalagi dalam suasana keluarga. Nah itu kalau kita bisa menerapkan bayi tijanati, maka anak pun akan merekam apa yang ia lihat, apa yang ia dengar gitu. Apalagi kalau banyak tilawah itu di rumahnya sebagai berkah. Ya terakhir itu ada emosional juga tuh, aspek kecerdasan emosional. Ya, di mana kita semua sahabat RKI semuanya udah pada maklum ya. Kalau sedang efek pandemi itu belum minyak goreng yang melonjak naik, belum susah dicarinya juga. Betul. Aduh keperluan lebaran nih gimana? Belum beli baju lebaran nih anak-anak gimana gitu ya? Kita belum bikin kue, nah gitu. Tapi insya Allah sebagai orang yang beriman kita bisa mensikapi, bisa manage emosi juga ya, melatih rasa marah, dongkol, kecewa, apalagi maaf. Dalam momen-momen ini kan banyak bantuan-bantuan ya yang disalurkan oleh upaya setempat kan, karena kita yang tidak bisa mendapat apa-apa yang layak menerima pun gitu karena terdampak pandemi tidak menerima,
Subhanallah. Oh ya, itu kan bisa gitu banyak ya. menata Nah hati, gitu ya, gitu banyak ya. menata hari. Subhanallah. Jadi dalam rumah tangga kalau memang sahabat RKI sudah punya anak dan masih berkumpul, bersyukurlah. Itu ketika kita berkumpul dengan keluarga adalah waktu itu adalah emas. Bisa bergunakan dengan sekali-kali kalau memang ada rezeki, buperlah sama keluarga. Sama keluarga. Nggak usah di hotel yang mungkin apa kemampuannya saja, yang penting menikmati suasana itu. Biasanya kalau lagi waktu anak-anak saya kecil kan kalau lagi makan bareng itu wah yang ini cerita ini, yang ini cerita ini gitu kan. Tanpa kita minta pun ya alhamdulillah sebagai orang tua yang mau berbuat baik kepada anak-anaknya, kita jadikan pendengar yang setia dulu. Nah ada ini baru kita masukkan pendidikan itu, kita masukkan sedikit-sedikit gitu. Itu mungkin Tela yang itu yang diterapkan ya, gitu ya ke anak-anak ibu semuanya. Itu kalau mereka menerima nggak, atau misalnya ibu memberikan reward misalnya ya ketika, apalagi ketika masih dalam pengasuhan ya. Kalau sekarang mungkin mereka sudah punya keluarga masing-masing, tapi masya Allah gitu ya, ibu masih ada komunikasi bagus gitu ya, masih juga mendeteksi ini tilawahnya bagaimana gitu ya, sahur-sahur seperti itu. Nah kalau misalnya ketika dulu ya, untuk semakin keluarga juga semakin kuat keimanannya gitu ya, dengan momen Ramadan itu apa memang suka memberikan reward ataupun mungkin ada punishmentnya juga gitu buat mereka. lucunya itu ya, terus jadi terbuka lagi lah waktu masa-masa kecil mereka. Kadang saya kalau lagi berdua dengan suami, di anak-anak kita waktu kecil gini ya. Iya Umi, doakan saja rumah tangga mereka sama wa gitu ya. Yang terkena itu waktu yang kecil-kecil masih TK gitu, namanya anak TK kan nggak kuat. Ayo, Mi jam 5 lu nggak kuat, yuk jalan-jalan dulu gitu kan. Cuma beli channel lah gitu ya, yang atau beli es krim yang kecil gitu. Mereka kan senang, jangan lupa rasa laparnya pulang-pulang pas mau 5 menit sebelum maghrib. Yang paling kecil itu, yang bungsu waktu menjelang TK, Mi bukan nih 2.000. Jadi harus ada Insya Allah untuk pembelajaran saja. Siapa mungkin kalau udah dewasa makan niat dan lebih terfokus untuk ibadah gitu. Jadi memang ada tahap-tahap tertentu untuk anak bisa menjalankan ibadah puasa secara full. Kalau dulu kan anak kecil ada istilah saum ayakan. Ya kan gimana kalau kebayang sama kayak Ella kan bentuknya bolong-bolong ya, nah, gitu. Ke anak Pak U juga saya kan di Pak U saya ada ayakan apa? Saum ayakan itu kan ayakan itu bolong-bolong. Nah kalau anak kecil saya suka mensiasatnya begini, di Pak U saya kan ada usia kober ya, yang usia 3 tahunan, pra TK. Sebelum ke sekolah yang diusahakan bisa ikut sahur dengan ayah bunda ya anak-anak gitu. Kalaupun mungkin ada yang siangan gitu ya nggak ikut, untuk menjaga kita pembelajaran di sekolah bahwa ini ada bulan Ramadan, tidak boleh makan minum di sekolah gitu ya. Silakan bunda diatur-atur supaya anak bisa makan di rumah. Jadi ke sekolah kita misalkan sahur, belajar sahur, nggak ada yang bawa minuman, kantin tutup total gitu. Bu, anak saya kan nggak kuat, bisa jam 10 atau yang kelas yang TK duhur, duhur silakan makan dulu lah kenyang gitu ya, minum, tapi puasa lagi gitu kan, jadi diatur. Tapi alhamdulillah untuk yang tingkat TK alhamdulillah udah ada yang sampai maghrib. Masya Allah, ya saya cuma beberapa orang gitu. Tetap kita juga kasih ramu-ramu ke orang tuanya, nutrisi diperhatikan. Kalau memang anak kekeh ingin sampai maghrib puasanya, kan ada anak yang kuat tuh pengen gitu. Tolong bunda perhatikan nutrisinya, kemudian pola tidurnya, istirahatnya. Dan biasanya anak itu tergiur oleh rekan-rekannya yang tidak puasa itu. Di sana juga ada pengawasan dari kita gitu. Jadi memang jangan terlalu ketat pada anak, tapi silakan untuk pembelajaran bertahap dulu gitu. Itu puasa aja kan namanya. Aduh, masya Allah luar biasa.
Ini sebenarnya pingin lama ya kita ngobrol dengan ibu kita ini dengan membangun keluarga yang harmonis gitu ya, dengan usia mudanya anak-anaknya sudah pada menikah gitu ya, tapi masih tetap secara perjalanan mungkin dalam sebuah rumah tangga ya, komunikasi tetap terjalin dengan umi abinya gitu ya. Itu cucu-cucunya juga itu yang paling besar. Yang paling besar kan menginjak 4 tahun. Jadi memang masih pada balita ya. Balita. Yang kedua itu 3 tahunan. 3 tahun. Jadi indahnya itu berlomba gitu. juga. Yang ketiga baru 2 tahunan, menginjak 2 tahun, dan yang keempat baru 9-10 bulanan. Iya. Dan lucu-lucu kalau mereka udah pakai gamis ya. Itu suka ada momen-momen bareng gitu ya, pada kumpul semua. Waktu tahun kemarin alhamdulillah kumpul, cuma kan kita juga harus maklum mereka punya keluarga lain juga, yaitu ibu mertuanya gitu ya, jadi dijadwal. Umi mohon maaf tahun ini kita lebaran di rumah, terlihat bisa kali yang besar, yang ini di Bandung, hari keduanya insya Allah ke situ raja gitu. Jadi kita jangan egois lah, harus kumpul tiap tahun gitu ya. Silakan berikan pasti kepada mereka, hargai juga orang tua yang ini gitu, ibu mertuanya gitu. Alhamdulillah kita makanya mohon maaf kalau pas momen berkumpul itu harus kita foto. Itu foto, iya silakan, jadi momen keberadaan. Oh ini tahun ini masih gini, sekarang udah besar gitu. Oh jadi ada ininya ya, jadi kenangan tersendiri. Iya, Ibu luar biasa hari ini ya. Jadi pertama sekali mungkin bagaimana kita menerapkan kepada keluarga itu kecerdasan intelektualnya. Jadi bagaimana bisa mengelola keuangannya gitu ya, memanage waktu gitu seperti itu. Terus juga kecerdasan dalam beribadah gitu ya. Yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Ini mungkin ibu senantiasa menjadi teladan bagi mereka untuk mereka bisa empati kepada orang lain ya, apalagi mungkin di momen Ramadan ini. Dan yang keempat mengasah kecerdasan emosional. Ya luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat keluarga di Sumedang ya, menjadikan mereka juga nanti saya juga mau nih kalau misalnya ngajak anak-anak kita untuk bersedekah gitu ya, dibawa mungkin anaknya sekarang tajilnya membagikan kemana gitu. Ya, teman-temannya juga bisa. Dan yang paling utama di sini juga ada yang ini Thailand kan, biasalah kalau rumah tangga itu kan kalau ada masalah ya, kita juga semua punya masalah. Nah, setiap masalah itu kita kemas, setiap masalah itu menjadi maslahat, kemaslahatan bagi kita. Ya, maslahat. Kemudian dari masalah itu menjadi keselamatan. Nah, keselamatan bagi kita. Dari masalah itu menjadi kemaslahatan yang menjadikan kemudorotan, bagaimana kita mengolah masalah itu. Nah, sehingga menjadi masalah, kemudian menjadi keselamatan. Habis itu jadi masalah itu jadi keselamatan. Iya, makanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam Al-Baqarah ayat 286 kan Allah tidak membebani umatnya di luar batas kemampuannya. Nah, dari keselamatan itu maka lahirnya hamasah, penyemangat. Penyemangat bahwa di bawah kita juga banyak orang-orang yang lebih berkekurangan juga dari kita, masalahnya mungkin lebih berat dari kita, gitu. Makanya menjadi penyemangat itu disyukuri. Innallaha ma'as sabirin. Jadi alhamdulillah apapun masalah di rumah tangga kita dan anak-anak saya juga khususnya, mungkin pemirsa KI juga menjadikan permasalahan menjadi kemaslahatan bagi kita, keselamatan dan penyemangat hidup kita. Masya Allah, luar biasa hari ini ya. Baiklah Ibu, mungkin tidak panjang lebar ya kita ngobrol. Ini ngobrol lagi nih, mungkin ada kesempatan yang lain kita adakan lagi acara podcast ya. Memang kalau sekarang
seperti ini lebih mungkin lebih bisa menuju ke semuanya ya, ini kita ngobrol, jadi di kecamatan-kecamatan yang lain juga bisa mendengar gitu ya. Terima kasih atas waktunya hari ini, sudah bisa hadir ke acara podcast RKI DPD PKS Medan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat Ibu pada khususnya, juga buat kami dan umumnya mungkin ibu-ibu masyarakat Sumedang ya. Jadi kalau boleh kita menyimpulkan bahwa inti dari keharmonisan dalam keluarga, kita harus bagaimana mengolah kecerdasan intelektual, kecerdasan agama, kecerdasan sosial dan emosional. Tapi tentunya yang lebih jelas adalah yang lebih utama adalah keteladanan dan komunikasi. Mungkin itu ya Bu ya. Aduh luar biasa. Ya, sahabat RKI, terima kasih Ibu atas waktunya, juga pemaparannya pada hari ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat keluarga-keluarga yang ada di Sumedang. Ada pantun nih Teh Ella? Oh, ada pantun? Ya, silakan Kita tutup ya, sahabat RKI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Buah markisa manis rasanya. Cakep. Buah rambutan dimakan berdua. Oh, cakep. Para pemirsa yang berbahagia, isi Ramadan untuk meraih takwa. Wah, alhamdulillah. Ya, luar biasa, terima kasih Ibu. Sama-sama. Mungkin kita tutup saja podcast hari ini. Kita bertemu kembali di lain waktu. Saya Ella Kurnia undur diri, dan Ibu Hajah Agus terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.